Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nora Safikamini dengan terakhir 167. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas sebelum praktikum saya terkait standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam pada modul praktikum farmasi terpadu di bab 4. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasan yang akan saya bahas di tugas sebelum praktikum yang saya akan presentasikan. Selanjutnya, pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya standarisasi bahan alam. Standarisasi dilakukan untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas dari obat tradisional. Hal ini sangat penting agar produk herbal yang digunakan oleh masyarakat memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai dengan standar ilmiah. Nah, tujuan dari standarisasi sendiri antara lain untuk memastikan mutu produk obat herbal, menilai keamanan serta khasiatnya, dan juga untuk memenuhi standar ilmiah yang telah ditetapkan. Nah, dengan adanya proses standarisasi ini diharapkan bahan alam yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesehatan masyarakat. Nah, untuk bagian contoh yang pertama itu ada menjamin mutu produk herbal. Nah, menjamin mutu produk herbal sendiri yaitu standarisasi ini dilakukan agar produk herbal yang dihasilkan mempunyai mutu yang konsisten dari batch ke batch. Nah, dengan begitu kualitas obat tradisional ini bisa tetap terjaga sampai ke tangan masyarakat gitu. Nah, yang contoh kedua itu menilai keamanan dan khasiat. Nah, selain mutu, standarisasi ini juga penting untuk memastikan keamanan dan khasiat bahan herbal. Nah, jadi produk yang beredar sudah teruji aman digunakan dan benar-benar bermanfaat gitu bagi masyarakat itu yang menggunakan sendiri. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu memenuhi standar ilmiah. Nah, memenuhi ini tuh kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, proses standarisasi ini pastinya itu mengikuti pedoman Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Biasanya kalau misalkan ya terkait obat ya pasti Farmakope Indonesia dong. Nah, kalau misalkan herbal, dia tuh juga punya sendiri terkait pedomannya, literaturnya. Nah, terkait itu tuh Farmakope Herbal Indonesia atau yang biasa disebut FHI. Nah, tujuannya apa? Supaya obat bahan alam bisa diakui secara ilmiah dan memenuhi gitu dari persyaratan resmi yang sudah berlaku di Indonesia seperti itu. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan dan ruang lingkup standarisasi bahan alam. Standarisasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa setiap sediaan farmasi berbahan alam wajib memenuhi standar mutu. Nah, standar yang digunakan itu bisa berasal dari Farmakope Herbal Indonesia atau FHI ataupun standar lain yang biasa diakui. Nah, bahan yang harus distandarisasi ini meliputi obat herbal standar, fitofarmaka, dan obat bahan alam lainnya. Pada proses standarisasi ini mencakup bahan baku, produk antara, hingga produk jadi. Nah, untuk tujuan utamanya adalah untuk menjamin identitas, kemurnian, potensi, dan keamanan dari sediaan bahan alam, supaya mutu produk tetap konsisten dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya pada slide ini, saya akan membahas tentang parameter spesifik, yaitu pengujian yang digunakan untuk mengidentifikasi bahan alam secara khas. Nah, pengujian ini dimulai dari pemakaian organoleptik. Biasanya, misalnya itu ada warna, ada bau, ada rasa,
dan bentuk dari sisi-sisi tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan mikroskopik dan makroskopik untuk mengenali ciri-ciri jaringan dan struktur tanaman dari silisia tersebut. Selain itu, digunakan juga kromatografi lapis tipis atau KLT sebagai metode kimia untuk memastikan identitas senyawa kimia dari bahan alam tersebut. Nah, uji ini sangat penting untuk membedakan apakah bahan tersebut asli, campuran, atau bahan palsu. Nah, jadi parameter spesifik ini berfungsi untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan itu benar-benar sesuai dengan identitas aslinya. Nah, slide berikutnya itu parameter non-spesifik yang berhubungan dengan mutu kimia dan fisika dari bahan alam. Tujuan utamanya adalah menilai kemurnian, kestabilan, dan konsistensi mutu bahan. Beberapa parameter yang diuji antara lain kadar air, susut pengeringan, kadar abu total dan abu tidak larut asam, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, serta kandungan kimia tertentu seperti flavonoid ataupun minyak atsiri. Nah, semua hasil pengujian ini kemudian dibandingkan dengan standar yang tercantum dalam FHI ataupun Farmakopeia Herbal Indonesia untuk memastikan bahan itu memenuhi persyaratan mutu. Dengan parameter ini, bahan alam bisa dipastikan bebas dari kontaminasi, stabil secara kimia, dan memiliki mutu yang konsisten. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi produk jadi. Tahap ini merupakan langkah akhir dalam proses pengujian mutu, di mana produk yang sudah selesai diformulasikan harus dipastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, parameter uji mutu produk jadi ini disesuaikan dengan ketersediaannya, misalkan tablet, kapsul, cairan, ataupun salep. Nah, setiap dari bentuk sediaan ini memiliki karakteristik itu yang berbeda. Jadi metode pengujiannya itu menyesuaikan. Nah, beberapa parameter yang diuji antara lain yang pertama itu organoleptik, yaitu pengamatan terhadap penampilan dari produk seperti kayak warna, bau, rasa, dan juga bentuk. Nah, yang kedua itu ada keseragaman bobot. Nah, keseragaman bobot di sini untuk memastikan setiap unit produk itu mengandung jumlah zat aktif yang sama. Nah, untuk yang ketiga itu waktu hancur. Nah, waktu hancur penting. Kenapa penting? Untuk menilai seberapa cepat tablet atau kapsul itu akan hancur di dalam tubuh. Nah, keempat itu volume terpindahkan. Nah, volume terpindahkan di sini terutama untuk bentuk cair supaya volume setiap kemasan itu tetap konsisten. Kemudian ada juga uji cemira mikroba dan logam berat. Nah, ini tuh untuk memastikan produk aman dan tidak terkontaminasi oleh bakteri. Nah, dan yang terakhir itu ada uji khasiat dan juga toksisitas. Nah, ini tuh gunanya untuk membuktikan bahwa produk itu tidak hanya aman, tapi juga benar-benar memberikan efek yang diharapkan. Nah, secara keseluruhan, tujuan dari standarisasi ini untuk memastikan pastinya bahwa produk yang akan dihasilkan nantinya memenuhi 3 aspek utama, yaitu aman, stabil, dan efektif saat digunakan oleh konsumen nantinya. Nah, selanjutnya di slide ini adalah slide tugas dan praktikum. Nah, yang pertama itu ada soalnya, sebutkan parameter mutu, bahan baku atau simplifia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakopeia Herbal Indonesia. Nah, jadi di soal ini
Yang dimaksud dengan parameter mutu di sini itu adalah kriteria atau indikator yang digunakan untuk menilai kualitas bahan baku itu sendiri. Nah, baik simplisia yaitu bahan alami yang masih utuh maupun ekstrak yang sudah melakukan proses pengolahan. Nah, parameter mutu ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai parameter spesifik. Nah, parameter spesifik ini digunakan untuk memastikan identitas bahan sehingga kita benar-benar tahu gitu bahwa bahan yang akan digunakan nantinya sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Nah, beberapa contoh pengujiannya itu antara lain pemberian organoleptik. Nah, pemberian organoleptik ini mencakup pengamatan terhadap warna, terhadap bau, rasa, bentuk, bentuk si bahan yang akan kita lakukan pengujian nantinya gitu. Nah, misalkan simplisia daun yang harus punya warna, punya aroma, punya tekstur yang pasti khas gitu dari si simplisia yang akan kita gunakan nantinya. Nah, dari pemberian organoleptik ini kita bisa langsung mengenali ciri khas tanpa alat bantu seperti itu. Jadi kayak tanpa alat bantu kayak mata kosong gitu. Jadi kayak benar-benar bisa melihat dari warna, bentuk juga, aromanya juga seperti apa seperti itu. Nah, kemudian juga ada pemberian mikroskopik dan makroskopik. Nah, di mana pengamatan ini dilakukan lebih dalam menggunakan mikroskopik untuk melihat jaringan, serabut, ataupun struktur khusus dari tumbuhan tersebut. Nah, pemeriksaan ini sangat penting gitu untuk menghindari gitu keliruan bahan, misalnya agar tidak tertukar ataupun tidak terjadi tidak tertukar dengan jenis tanaman lain gitu. Jadi kayak benar-benar ini tuh tanaman itu gitu. Nah, lalu ada dilakukannya identifikasi senyawa menggunakan metode KLT ataupun kromatografi lapis tipis. Nah, metode ini membantu kita untuk memastikan bahwa senyawa aktif tertentu itu memang terkandung dalam bahan yang akan diuji nantinya gitu. Nah, biasanya juga hasil dari KLT ini ataupun kromatografi lapis tipis ini akan menunjukkan pola bercak tertentu yang khas untuk setiap senyawanya. Nah, selanjutnya masuk ke parameter non-spesifik. Nah, parameter non-spesifik ini apa sih gitu? Nah, parameter ini yang berhubungan dengan sifat umum dari bahan yang akan kita gunakan nantinya. Pengujian ini penting untuk menilai kemurnian dan kestabilan dari bahan baku yang akan kita nantinya pakai gitu. Beberapa contohnya ada kadar air dan susu pengeringan. Nah, kadar air dan susu pengeringan ini yang berfungsi gitu untuk memastikan bahwa bahan tidak mengandung air yang berlebih karena kadar air yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan pertumbuhan jamur ataupun mikroorganisme lainnya. Terus yang kedua tuh ada kadar abu total dan abu tidak larut asam. Nah, di situ yang membantu gitu untuk menentukan seberapa besar kandungan mineral ataupun zat anorganik yang ada di dalam bahan yang akan kita gunakan. Nah, jika kadar abu itu terlalu tinggi, itu tuh bisa menjadi indikasi ataupun adanya kontaminasi ataupun bahan tambahan yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada kadar sehari larut air dan etanol. Nah, ini digunakan untuk menilai seberapa banyak senyawa aktif yang bisa terekstrak oleh pelarut air ataupun etanol. Dan terakhir itu kita juga bisa mengetahui bahwa kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, minyak atsiri, alkaloid ataupun senyawa bioaktif lainnya itu karena komponen ilmiah yang biasanya menjadi penentu khasiat bahan obat tradisional. Nah, semua parameter tersebut itu wajib diperhatikan dan diuji dengan teliti supaya bahan yang akan kita gunakan nantinya dalam praktikum ataupun um, yang akan kita gunakan nantinya itu bisa benar-benar memenuhi syarat standar mutu yang baik ataupun yang ada di dalam Farmakopeia Herbal Indonesia.
Dengan kata lain, pengujian ini tuh dilakukan agar bahan yang kita gunakan nantinya itu aman, stabil, dan pastinya memberikan efek yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke slide selanjutnya. Soal yang kedua. Sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di farmakope herbal Indonesia. Tadi kan di soal nomor pertama aku sudah menjelaskan saya sudah menjelaskan terkait parameter non spesifik sama parameter spesifik. Nah, ini dilanjutkan dengan metode analisis yang ada di soal nomor kedua. Nah, metode analisis kimia ini penting banget karena bisa menjadi dasar gitu untuk kita memastikan bahwa suatu bahan atau produk herbal itu benar-benar memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan di FHI ataupun Farmakope Herbal Indonesia sendiri. Nah, dengan kata lain, metode ini membantu kita mengetahui gitu apakah suatu produk ini layak digunakan dan sesuai dengan kualitas yang kita harapkan nantinya. Nah, beberapa metode analisis yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia itu antara lain KLT, spektrofotometri, UV-Vis, KCVT, gravitimetri, titimetri, dan destilasi uap. Nah, yang pertama saya mau ngejelasin terkait KLT ataupun kromatografi lapis tipis. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk identifikasi senyawa aktif yang terdapat dalam bahan alam. Misalnya, kita bisa melihat keberadaan flavonoid ataupun alkaloid atau juga minyak atsiri berdasarkan pada pola bercak yang muncul pada lantangan KLT. Nah, setelah itu dikembangkan dengan pelarut tertentu. Nah, metode ini relatif sederhana, cepat, dan sering digunakan sebagai uji awal untuk memastikan identifikasi senyawa itu. Nah, selanjutnya ada spektrofotometri UV visible. Nah, metode ini bekerja berdasarkan prinsip penyerapan cahaya oleh suatu senyawa pada panjang gelombang tertentu. Nah, dari sini kita bisa menentukan gitu dari kadar zat aktif yang terkandung di dalam simplisia tersebut ataupun sampel yang akan kita gunakan nantinya. Nah, misalnya untuk mengukur konsentrasi flavonoid ataupun polifenol dalam ekstrak tanaman tersebut gitu. Nah, KLT keunggulan dari spektro ini itu hasilnya itu cukup akurat dan mudah untuk diaplikasikan untuk berbagai jenis analisis kualitatif. Nah, kemudian ada KCKT ataupun kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, metode ini jauh lebih canggih pastinya dan digunakan ketika kita membutuhkan hasil yang lebih presisi dan spesifik. Dengan KCKT ini kita bisa memisahkan, mengidentifikasikan dan mengukur senyawa aktif dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Nah, biasanya KCKT ini digunakan untuk standarisasi ekstrak ataupun produk jadi agar kandungan zat aktifnya gitu konsisten dari batch ke batch yang lain. Nah, metode yang keberapa? Yang berikutnya itu ada gravitimetri. Nah, gravimetri di sini metodenya itu analisis yang berdasarkan pada penimbangan massa. Nah, metode ini sering digunakan untuk menentukan kadar air, kadar abu, ataupun residu pelarut dalam simplisia itu. Nah, prinsipnya sederhana. Kita menghitung perubahan massa sebelum dan sesudah perlakuan tertentu, misalnya setelah proses pengeringan ataupun pembakaran. Nah, selanjutnya ada titrimetri. Nah, titrimetri ini merupakan metode analisis kualitatif yang didasarkan pada reaksi kimia antara larutan sampel dan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui. Biasanya digunakan untuk menentukan kadar zat tertentu seperti asam, basa, atau ion logam dalam bahan. Contohnya, penetapan kadar vitamin C dalam ekstrak herbal dapat dilakukan menggunakan metode titrasi iodometri. Nah, yang terakhir itu ada destilasi uap. Nah, metode ini digunakan terutama untuk memisahkan dan mengukur kandungan minyak atsiri dari bahan tumbuhan aromatik. Prinsipnya itu
Bahan akan dipanaskan bersama uap air sehingga minyak atsiri yang mudah menguap bisa terpisah dari bahan padatnya. Lalu dikondensasikan dan diukur volumenya. Nah, semua metode yang tadi udah dijelasin itu pastinya saling melengkapi. Jadi dalam praktiknya pemilihan metode analisis sangat tergantung pada sifat bahan dan tujuan pengujian yang ingin dicapai. Nah, dengan memahami dan menggunakan metode yang tepat, kita bisa memastikan sediaan obat herbal memiliki mutu yang baik, mulai dari identitas bahan, kadar zat aktif, hingga kemurniannya. Seperti itu. Nah, jadi intinya metode analisis kimia ini pastinya menjadi langkah penting dalam proses standarisasi. Karena tanpa adanya analisis yang akurat, kita tidak bisa menjamin keamanan, stabilitasnya, maupun efektivitas dari produk yang akan dihasilkan nantinya. Nah, untuk slide selanjutnya itu nomor 3 yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FAI ataupun Farmakopeia Herbal Indonesia sesuai dengan tabel berikut. Nanti untuk penjelasan mengenai tabel-tabelnya ada di slide selanjutnya ya. Oke, lanjut pada slide ini kita mulai dari parameter yang pertama, yaitu susu pengeringan. Pengujian ini menggunakan metode gravimetri, yaitu dengan cara memasukkan sampel pada suhu sekitar 105 derajat hingga bobotnya tepat. Nah, prinsip dari susu pengeringan ini adalah mengukur berapa sih banyak zat sisa yang hilang karena penguapan. Biasanya air dan pelarut lain yang mudah menguap sih. Hasilnya menunjukkan kadar air dan pelarut sisa ini dalam simplisia. Nilai susu pengeringan ini penting banget karena kalau misalkan dia terlalu tinggi, bahan itu bisa cepat rusak akibat pertumbuhan mikroba ataupun jamur. Jadi susu pengeringan ini menggambarkan stabilitas dari bahan herbal yang akan diuji nantinya. Nah, untuk parameter kunci yang dilihat dari susu pengeringan ini adalah kadar air dan parameter sisa. Maksudnya pelarut sisa. Nah, lanjut ke parameter yang kedua, yaitu kadar air. Metode yang digunakan ini adalah destilasi azeotropik dengan pelarut toluen. Nah, prinsipnya adalah memisahkan air dari sampel berdasarkan perbedaan titik biliknya melalui proses destilasi. Dari situ, kita bisa menghitung kadar air yang terkandung dalam simplisia. Kenapa kadar air itu penting? Karena kadar air yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan bahan herbal mudah rusak ataupun tumbuh jamur. Sedangkan kalau misalkan terlalu rendah, bahan itu bisa menjadi rapuh dan mudah hancur. Nah, untuk parameter yang diamati dari kadar air itu sendiri adalah presentasi kadar air. Nah, yang ketiga itu ada kadar sari. Pengujian kadar sari ini dilakukan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut air dan etanol. Tujuannya untuk mengetahui seberapa banyak zat senyawa aktif yang larut dalam pelarut tersebut, yaitu air dan etanol. Nah, prinsipnya itu semakin banyak senyawa yang larut, maka semakin besar pula kandungan zat aktif yang dimiliki oleh simplisia itu sendiri. Zat parameter ini sering digunakan untuk menggambarkan potensi aktivitas biologis atau suatu bahan herbal itu sendiri. Nah, biasanya kadar sari ini menggambarkan senyawa polar seperti flavonoid ataupun tanin. Sedangkan kadar sari etanol menggambarkan senyawa semi-polar seperti alkaloid ataupun minyak atsiri. Nah, untuk parameter kunci yang diamati dari kadar sari tersebut itu kadar sari terlarut dalam air dan kadar sari terlarut di dalam etanol. Nah, kita masuk ke slide terakhir nih.
Enggak sih, enggak slide terakhir, tapi slide kedua terakhir. Slide selanjutnya yang ada nomor 4-nya. Lanjutan dari tabel slide sebelumnya, yaitu slide kita masuk ke parameter yang keempat, yaitu kadar abu total. Nah, pengujian ini dilakukan dengan metode pengabuan, kayak oven gitu loh, dalam tanur pada suhu sekitar 500 derajat Celcius sampai bobotnya itu tetap. Nah, prinsip dari pembakaran ini, pembakaran bahan organik hingga habis dan menyisakan zat anorganik berupa abu. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kandungan mineral ataupun bahan anorganik lain dalam simplisia yang akan kita uji nantinya. Nah, nilai dari kadar abu total ini bisa menunjukkan kemurnian suatu bahan. Kalau kadarnya terlalu tinggi, bisa jadi bahan tersebut tercemar pasir, tanah, atau bahan anorganik lainnya yang tidak seharusnya ada di dalam simplisia tersebut. Nah, untuk parameter kunci yang diamati itu adalah parameter abu totalnya. Nah, selanjutnya parameter yang kelima, yaitu KLT ataupun yang biasa kita sebut kromatografi lapis tipis. Nah, metode ini digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa kimia berdasarkan perbedaan kepolaran antara fase diam dan fase gerak. Nah, prinsipnya itu setiap senyawa akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda di plat silika. Kalian tahu kan plat silika itu kayak gimana? Ya, seperti itu plat silika. Nah, sehingga menghasilkan pola bercak yang berbeda-beda, kayak beda warna gitu loh. Jadi kayak di silika gitu, dia tuh bisa beberapa warna ada di plat KLT ataupun plat silika itu. Biasanya seperti itu. Ada beberapa warna yang eh, terlihat gitu dari si beberapa warna ini. Jadi kayak kelihatan garis-garis yang berbeda-beda warna seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu nilai RF dan pola bercak yang digunakan untuk identifikasi senyawa aktif dalam sampel yang kita uji nantinya. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu apakah suatu esok mengandung flavonoid ataupun alkaloid, kita bisa bandingin dengan standar menggunakan KLT. Gitu. Nah, untuk parameter kunci yang diamati dari KLT ataupun kromatografi lapis tipis itu dan pada bercak digunakan untuk identifikasi senyawa aktif itu sendiri ataupun senyawa aktif yang ada di simplisia kita kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah parameter keenam, yaitu kadar minyak atsiri. Nah, pengujian ini dilakukan dengan metode destilasi uap. Nah, prinsipnya uap air digunakan untuk memisahkan komponen minyak atsiri dari bahan tumbuhan. Volume dan aroma minyak yang dihasilkan itu menjadi parameter utama yang akan kita amati. Nilai kadar minyak atsiri biasanya menggambarkan kualitas dari simplisia itu. Semakin tinggi kadarnya, bisa semakin baik aroma ataupun potensi terapinya. Contohnya seperti minyak kayu putih, serai, ataupun jahe yang banyak dimanfaatkan karena kandungan minyak atsirinya itu sendiri. Dan untuk parameter yang diamati dari kadar minyak atsiri yaitu volume dan aroma minyak atsiri itu sendiri dari simplisia yang akan kita ujinya untuk mencari kadar minyak atsiri itu. Nah, yang terakhir nih adalah kadar flavonoid total. Nah,
yaitu menggunakan metode spektrofotometri AlCl3. Nah, prinsip dari flavonoid ini akan bereaksi dengan aluminium klorida membentuk kompleks berwarna yang akan menyerap cahaya dan panjang gelombang tertentu. Dari hasil serapan itu bisa dihitung berapa konsentrasi total dari flavonoid yang terkandung di dalam ekstrak ataupun di dalam simplisia yang sudah kita ekstrak sebelumnya. Flavonoid sendiri merupakan salah satu senyawa aktif penting dalam bahan herbal karena memiliki aktivitas antioksidan yang kuat sehingga sering digunakan untuk menilai potensi farmakologis dari suatu tanaman obat. Nah, untuk parameter kunci yang diamati dari kadar flavonoid total itu adalah konsentrasi total flavonoid itu sendiri. Jadi, dari ketujuh parameter pengujian ini bisa kita simpulkan bahwa standarisasi merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan konsistensi dari bahan herbal itu sendiri melalui uji fisik, kimia, dan kandungan aktif seperti yang tercantum atau yang ada di literatur di Farmakopeia Herbal Indonesia ataupun FHI. Nah, kita bisa memastikan bahwa bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ataupun formulasi itu sudah memenuhi standar yang berlaku. Harapannya dengan memahami setiap metode dan prinsipnya, nanti pada saat praktikum kita bisa lebih siap dan tahu apa sih tujuan dari tiap pengujian yang akan kita lakukan nantinya. Sekian penjelasan dari saya terkait tabel tugas sebelum praktikum ini. Baik, jadi sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan tadi, bisa saya simpulkan sendiri bahwa proses standarisasi bahan herbal sangat penting pastinya untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas suatu produk obat tradisional. Nah, melalui berbagai parameter yang seperti sudah saya jelaskan tadi itu terkait susut pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu total, KLT, minyak atsiri, kadar flavonoid total, terus juga ada parameter yang spesifik sama parameter spesifik, dan juga ada metode-metode tadi yang sudah saya jelaskan, kita bisa menilai gitu, apakah suatu bahan yang akan kita uji itu memenuhi standar yang sudah ditetapkan ataupun yang sudah ada di literatur yang ada di Farmakopeia Herbal Indonesia ataupun FHI. Nah, setiap metode pengujian itu pasti punya perannya tersendiri, kan? Ada yang menilai aspek fisik seperti kadar air, terus ada yang menilai kimia seperti flavonoid, dan juga ada yang digunakan untuk identifikasi seperti KLT ataupun kromatografi lapis tipis. Nah, jadi dengan pemahaman ataupun dengan kita memahami gitu prinsip dan tujuannya, kita bisa kita tidak hanya sekadar melakukan praktikum aja nantinya, tapi kita juga bisa tahu gitu terkait kenapa sih pengujian ini tuh penting gitu dan bagaimana sih hasilnya bisa berpengaruh gitu pada kualitas obat herbal yang akan dihasilkan nantinya. Nah, semoga dari penjelasan ini teman-teman sekalian bisa jadi lebih paham uh, terkait yang sudah saya jelaskan tadi gitu dan lebih siap untuk menghadapi praktikum nantinya dan juga mungkin TA nantinya ya kawan-kawan sekalian gitu. Um, Sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.